Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang kado anniversary paling biadab. Sahabatku datang dan dia berkata, "Hadiah dariku adalah, aku hamil anak suamimu. Apa yang kamu punya akan jadi milikku." Lihatlah caraku menghancurkan mereka tanpa mengotori tanganku sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, lilin-lilin kecil beraroma lavender masih menyala di sudut ruangan, memantulkan cahaya temaram pada dinding ruang tamu yang ditata rapi. Di atas meja makan, 2 porsi makan malam mewah yang saya siapkan sendiri mulai mendingin. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kami yang kelima. 5 tahun yang saya kira dibangun di atas fondasi kepercayaan, kerja keras, dan cinta yang tulus. Saya, Bintang, selalu mempercayai bahwa kesetiaan adalah mahkota tertinggi dalam sebuah rumah tangga. Namun, malam ini, mahkota itu tidak hanya jatuh, melainkan diinjak-injak hingga hancur menjadi serpihan tak berharga. Pukul 11 malam, pintu rumah terbuka. Bukan suami saya, Reno, yang melangkah masuk dengan senyuman hangat penuh permohonan maaf karena pulang terlambat. Melainkan Sheila, wanita yang selama 10 tahun ini saya sebut sebagai sahabat sejati. Seseorang yang berbagi tawa, air mata, dan rahasia terkecil dalam hidup saya. Sheila berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun malam berwarna merah hati yang mencolok. Tidak ada raut bersalah di wajahnya. Sebaliknya, seulas senyum kemenangan terukir jelas di bibirnya yang dipulas lipstik tebal. Ia berjalan mendekat. Tumit sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama yang terasa mencekam. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak hadiah berukuran sedang, dibungkus kertas merah muda satin dengan pita perak yang rapi. Ia meletakkan kotak itu tepat di atas meja makan, menggeser piring makan malam yang sengaja saya siapkan untuk Reno. "Selamat hari jadi pernikahan yang kelima, Bintang." Suara Sheila terdengar mengalun, begitu tenang namun syarat akan racun. "Aku tahu Reno belum pulang, dan dia memang tidak akan pulang cepat malam ini. Jadi, aku datang sendiri untuk mengantarkan kado yang paling berkesan dalam hidupmu." Saya menatap kotak itu, lalu beralih menatap mata sahabat saya. Ada debaran aneh yang mendadak menyerang dada saya, sebuah firasat buruk yang membuat jemari saya dingin seketika. "Sheila, apa maksudnya ini? Di mana Reno? Kenapa kamu yang membawa kado ini?" tanya saya, berusaha menjaga suara saya tetap datar dan bermartabat, menolak untuk terlihat lemah. Sheila terkekeh kecil. Suara tawa yang selama ini terdengar renyah di telinga saya kini terdengar begitu melengking dan asing. Ia melangkah selangkah lebih maju, mencondongkan tubuhnya ke arah saya. "Buka saja, Bintang. Ini adalah hadiah dari lubuk hatiku yang paling dalam," bisiknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya menarik pita perak tersebut. Penutup kotak dibuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan, tidak ada kain sutra, ataupun barang mewah lainnya. Di dasar kotak itu hanya ada sebuah benda pipi bergaris 2, berdampingan dengan selembar foto hasil ultrasonografi, USG, yang menunjukkan siluet janin yang masih sangat muda. Darah saya seolah berhenti mengalir. Jantung saya berdetak begitu kencang hingga telinga saya berdengung. Saya menatap kertas itu, lalu menatap Sheila yang kini melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. "Hadiah dariku adalah, aku sedang hamil anak suamimu," ucap Sheila. Setiap kata keluar dari mulutnya bagai belati yang dihujamkan tepat ke dada saya. "Apa yang kamu punya sekarang, sebentar lagi akan menjadi milikku sepenuhnya. Rumah ini, fasilitas ini, dan tentu saja, no, kamu hanyalah masa lalu yang gagal memberinya keturunan, Bintang. Dan aku adalah masa depannya." Ruangan itu mendadak terasa begitu sempit dan hampa. Angin malam yang berembus dari jendela yang terbuka terasa membekukan tulang. Jika ini adalah wanita biasa, mungkin saya akan berteriak, menangis histeris, menjambak rambutnya, atau melemparkan barang-barang di meja ini ke wajahnya yang tak tahu malu. Tapi saya adalah Bintang.
Saya dididik untuk tidak pernah membiarkan musuh melihat setitik pun air mata kekalahan. Saya menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin mengisi paru-paru saya yang sesak. Rasa sakit yang luar biasa itu, dalam hitungan detik, bermutasi menjadi sebuah ketenangan yang amat dingin. Sebuah rencana besar mulai tersusun secara otomatis di dalam kepala saya. Menyaksikan mereka hancur adalah tujuan baru saya. Namun saya tidak akan mengotori tangan saya sendiri dengan amarah yang murahan. Saya menutup kembali kotak kado itu dengan sangat perlahan, lalu menatap Sheila. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Hanya ada sebuah senyuman tipis, senyuman murni yang justru membuat kilat percaya diri di mata Sheila sedikit meredup. Terima kasih atas kadonya, Sheila, kata saya dengan nada suara yang teramat lembut, bahkan terkesan tulus. Kamu benar-benar sahabat yang sangat pengertian. Sheila mengernyitkan dahi, tampak bingung dan sedikit kecewa karena reaksi yang ia harapkan. Seorang istri yang hancur dan memohon, tidak ia dapatkan. Ia tidak pernah tahu bahwa dengan melangkah ke rumah ini dan menunjukkan kartu asnya terlalu cepat, ia justru baru saja menyerahkan tali gantungan lehernya sendiri ke tangan saya. Dan saya akan memastikan, mereka berdualah yang akan menarik tali itu dengan sukarela. Sheila tertegun di tempatnya berdiri. Senyum kemenangan yang tadinya merekah di bibir merahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahi. 10 tahun mengenal saya, dia mengira tahu persis bagaimana seorang bintang akan bereaksi jika dunianya runtuh. Dia mengharapkan jeritan, pecahan piring, atau setidaknya air mata yang mengalir deras memohon penjelasan. Namun, keheningan dan senyuman tipis yang saya berikan justru melempar riak kebingungan ke dalam matanya. Kamu tidak marah?" tanya Sheila. Suaranya agak tertahan, mencoba mencari celah kepalsuan dari ketenangan wajah saya. Saya berjalan perlahan mengitari meja makan, mendekati kursi tempat saya biasanya duduk di sebelah Reno. Saya mengusap sandaran kursi kayu jati itu dengan ujung jari, merasakan teksturnya yang halus. "Marah?" Saya menoleh padanya, mempertahankan sorot mata yang teduh namun tajam. "Untuk apa aku marah pada sesuatu yang sudah digariskan, Sheila? Jika Reno memilih untuk membagi hatinya, itu adalah pilihannya. Dan jika kamu merasa bahagia mengambil apa yang tersisa, bukankah tugas seorang sahabat adalah mendoakan?" Kata-kata saya mengalir seperti air tenang. Namun entah mengapa, Sheila justru mundur satu langkah. Dia tampak tidak nyaman dengan kelembutan yang saya tunjukkan. Sifat angkuhnya kembali bangkit. Dia menegakkan bahu, mencoba menguasai keadaan. "Jangan berlagak tegar, Bintang. Aku tahu di dalam hatimu kamu sedang menjerit. Reno tidak pernah mencintaimu seperti dia mencintaiku. Dia bertahan bersamamu hanya karena kasihan dan karena bisnis keluarga yang kamu kelola." "Mungkin kamu benar," jawab saya singkat, sengaja mengiyakan ucapannya untuk memberi makan ego besarnya. "Tapi, bukankah sekarang situasinya sudah berubah? Kamu mengandung darah dagingnya. Itu adalah hal yang sangat besar." Saya melangkah mendekati kotak merah muda itu kembali, mengambil foto USG yang tergeletak di dalamnya dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. "Jagalah kandunganmu baik-baik, Sheila. Kehamilan di trimester pertama sangat rentan. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada calon penerus harta Reno." Mendengar kata harta, mata Sheila langsung berbinar serakah. Itulah titik lemahnya, dan saya baru saja menyentuhnya dengan sangat halus. Dia belum tahu bahwa seluruh aset, rumah ini, bahkan perusahaan yang dipimpin Reno, 80%-nya berdiri di atas nama saya dan modal dari keluarga besar saya. Reno hanyalah topeng profesional yang saya pajang di depan publik. Sebelum Sheila sempat membalas, terdengar suara deru mobil memasuki halaman rumah. Lampu sorot kendaraan membiaskan cahaya melewati jendela kaca, menyapu dinding ruang tamu. Tubuh Sheila menegang seketika, namun kemudian raut wajahnya berubah menjadi manja yang dibuat-buat. Dia tahu Reno sudah pulang. Pintu depan terbuka dengan tergesa-gesa. Reno melangkah masuk dengan napas sedikit memburu. Wajah suamiku yang tampan itu tampak pucat pasi saat matanya menangkap sosok Sheila yang berdiri di dekat meja makan, berdampingan dengan saya.
Pandangannya beralih pada kotak kado yang terbuka di atas meja. Bintang. Sheila, apa yang terjadi di sini? Tanya Reno. Suaranya bergetar hebat. Dia menatap saya dengan tatapan penuh rasa bersalah yang amat besar, sekaligus ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Sheila segera berlari kecil menghampiri Reno, menggelayutkan tangannya di lengan pria yang masih berstatus suami saya itu. Reno, aku terpaksa memberitahu Bintang malam ini. Aku tidak bisa menyembunyikan anak kita lebih lama lagi. Bintang harus tahu yang sebenarnya. Rengek Sheila dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, berpura-pura menjadi korban yang terpojok. Reno mematung. Matanya menatap saya dengan cemas, menunggu ledakan amarah yang siap menghancurkan karir dan reputasinya. Namun, saya justru berjalan mendekati mereka berdua. Saya mengulurkan tangan, menepuk bahu Reno dengan lembut, lalu memberikan senyuman paling hangat yang pernah saya miliki selama 5 tahun pernikahan kami. Reno, kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau Sheila sedang hamil? Kata saya dengan nada seolah tidak terjadi badai apapun di antara kami. Masuklah, bersihkan dirimu. Kita perlu merayakan berita bahagia ini bersama-sama, bukan dengan ketegangan. Reno terbelalak, sementara Sheila melongo tidak percaya. Permainan baru saja dimulai, dan saya baru saja meletakkan bidak catur pertama saya di atas papan. Mereka mengira telah memenangkan pertempuran, tanpa sadar bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam jaring yang saya tenun dengan kebaikan yang mematikan. Ketegangan di ruang tamu itu mengkristal, namun bukan karena amarah saya, melainkan karena kebingungan yang luar biasa yang merayapi pikiran Reno dan Sheila. Reno menatap saya seolah-olah saya adalah orang asing yang mengenakan topeng istrinya. Di matanya, tersorot rasa takut yang amat sangat. Ketakutan seorang pria yang tahu bahwa posisi nyaman dan reputasinya sedang berada di ujung tanduk, namun heran mengapa talinya belum juga dipotong. Bintang, kamu serius? Suara Reno tercekat di tenggorokan, nyaris berupa bisikan. Dia melepaskan cengkeraman tangan Sheila di lengannya secara perlahan, sebuah gerak refleks seorang pengecut yang mencoba menyelamatkan diri sendiri ketika mencium adanya bahaya. Sheila yang menyadari perubahan sikap Reno langsung melotot tak suka. Reno, kenapa kamu malah kelihatan takut? Bintang sendiri yang bilang kalau ini berita bahagia. Anak ini adalah darah dagingmu, penerusmu. Ujarnya dengan nada yang mulai meninggi. Egonya terusik karena reaksi Reno tidak seberani saat mereka bermain di belakang saya. Saya hanya tersenyum menyaksikan riak kecil perpecahan di antara mereka. Begitu rapuh. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah memiliki fondasi yang kokoh. Cukup diberi sedikit ruang, mereka akan saling curiga dengan sendirinya. Tentu saja aku serius, Reno, kata saya, melangkah tenang menuju dapur yang berada tepat di balik sekat ruang makan. Sheila benar, anak itu tidak bersalah. Dan sebagai sahabat sekaligus istrimu, aku harus bersikap bijaksana. Masuklah, ganti pakaianmu. Aku akan menghangatkan sup ayam dan menata meja kembali. Kita bertiga harus bicara sebagai orang dewasa, bukan? Saya tidak menunggu jawaban mereka. Saya membalikan badan dan berjalan ke dapur dengan langkah yang anggun. Begitu tubuh saya membelakangi mereka, senyuman ramah di wajah saya lenyap seketika, digantikan oleh tatapan mata yang sedingin es. Tangan saya meraih panci kecil, menyalakan kompor, dan mulai menghangatkan sup. Di dalam pantulan kaca lemari dapur, saya bisa melihat bayangan diri saya sendiri. Bintang, bisik saya dalam hati, jangan biarkan emosi sesaat merusak mahakarya yang sedang kamu bangun. Di ruang tamu, saya bisa mendengar bisik-bisik tegang di antara mereka. Sheila tampaknya mendesak Reno untuk bersikap tegas, sementara Reno, dengan kepengecutannya yang khas, mencoba menenangkan Sheila agar tidak membuat situasi semakin keruh. 10 menit kemudian, Reno turun dengan pakaian rumah yang santai, namun wajahnya tetap kaku. Sementara Sheila sudah duduk di salah satu kursi makan dengan melipat tangan, menatap saya dengan pandangan menantang, seolah ingin menegaskan kembali kalimatnya yang tadi, "Apa yang kamu punya akan jadi milikku." Saya menyajikan sup hangat di atas meja, lalu mengambil tempat duduk di kepala meja, posisi yang biasanya ditempati oleh Reno sebagai kepala keluarga. Namun malam ini, secara simbolis,
Sayalah yang memegang kendali penuh atas ruangan ini. Reno terpaksa duduk di sisi kanan saya, dan Sheila di sisi kiri. Silakan dinikmati, kata saya ramah, menyendokkan sup ke piring mereka masing-masing. Sheila, makanlah yang banyak. Ibu hamil butuh nutrisi ekstra. Sheila mendengus pelan, namun dia tetap mengambil sendoknya. Kelaparan atau mungkin rasa ingin pamer membuatnya mulai menyantap makanan yang saya hidangkan. Reno, di sisi lain, nyaris tidak menyentuh makannya. Dia menatap saya dengan pandangan menyelidik. Bintang, tolong katakan apa yang sebenarnya kamu inginkan, kata Reno akhirnya. Tidak tahan lagi dengan siksaan psikologis dari kebaikan saya. Jangan seperti ini. Jika kamu ingin memaki, makilah. Jika kamu ingin bercerai, kita bisa bicarakan polanya. Mendengar kata bercerai, mata Sheila langsung berbinar. Dia menatap saya dengan penuh antisipasi, menanti kata yang akan meresmikan kemenangannya. Saya meletakkan sendok saya dengan perlahan, memastikan tidak ada bunyi dentingan yang kasar. Saya menatap Reno, lalu beralih pada Sheila. Bercerai? Oh, Reno, kenapa berpikir seburuk itu? Kata saya. Nada suara saya terdengar sangat kecewa yang dibuat-buat. Pernikahan bukan mainan. Apalagi sekarang ada anak yang terlibat. Aku tidak akan menceraikanmu, Reno. Justru, aku berpikir untuk membantu kalian. Sheila tersedak supnya sendiri. Dia terbatuk kecil, lalu menatap saya dengan dahi berkerut dalam. Membantu? Membantu apa maksudmu? Aku tahu seberapa besar arti anak ini untukmu, Sheila. Dan aku tahu Reno sangat mendambakan seorang anak. Saya menjeda kalimat saya, memberikan efek dramatis yang membuat dada mereka kembang kempis menahan napas. Bagaimana kalau kita tinggal bersama di rumah ini? Aku akan merawatmu selama kehamilan, dan setelah anak itu lahir, kita bisa memikirkan bagaimana status hukumnya agar anak itu mendapatkan hak waris yang layak dari seluruh kekayaan yang dikelola Reno. Reno tampak sangat lega. Bahkan ada binar harapan di matanya yang bodoh. Dia mengira istrinya adalah seorang santa yang berhati malaikat. Sementara Sheila, meski sempat curiga, sifat serakahnya langsung menutupi logika sehatnya. Tinggal di rumah mewah ini, menikmati fasilitas sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya secara perlahan, bagi Sheila, itu adalah tawaran emas yang tidak mungkin ditolak. Mereka berdua saling berpandangan, lalu tersenyum tipis, merasa bahwa mereka telah berhasil menaklukkan saya sepenuhnya. Mereka tidak pernah tahu bahwa dengan membawa Sheila masuk ke dalam rumah ini, saya baru saja mengunci mereka di dalam kandang yang sama. Di bawah atap ini, tanpa perlu saya mengotori tangan saya dengan racun atau kekerasan, ego, keserakahan, dan rahasia-rahasia busuk mereka sendiri yang akan saling memangsa hingga tak tersisa. Keputusan telah diambil. Malam itu juga, Sheila tidak berniat untuk pulang ke apartemennya yang sempit. Dengan dalih bahwa kandungannya yang masih muda membutuhkan istirahat dan tidak boleh kelelahan, ia langsung menyetujui tawaran saya untuk menetap di rumah ini. Reno, yang merasa telah lolos dari lubang jarum kehancuran karir dan nama baiknya, tampak begitu patuh. Ia bahkan dengan sukarela mengangkat koper kecil yang kebetulan sudah disiapkan Sheila di dalam bagasi mobilnya. Sebuah bukti otentik betapa matangnya rencana mereka untuk mendepak saya malam ini, meski takdir berkata lain. Saya mengantar Sheila menuju kamar tamu yang terletak di lantai 1, tidak jauh dari dapur. Kamar itu luas, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang ditanami pohon-pohon palem dan anggrek. Kamu bisa tinggal di sini, Sheila, kata saya sambil membukakan pintu kamar, membiarkan aroma pengharum ruangan beraroma melati menyambutnya. Kamar ini sangat tenang, cocok untuk ibu hamil. Sheila melangkah masuk, mengedarkan pandangannya dengan tatapan menilai yang sinis. Ia mengusap permukaan meja rias dari kayu ek, lalu berbalik menatap saya dengan senyuman yang kembali merendahkan. Kebaikan saya selama di meja makan tampaknya telah mengembalikan rasa percaya dirinya yang sempat goyang. Terima kasih, Bintang. Kamar ini cukup lumayan, ucap Sheila. Nada suaranya kembali meninggi seolah ia adalah tamu agung. Meskipun sebenarnya, aku lebih suka kamar utama di lantai atas. Tapi tidak apa-apa.
Untuk sementara waktu, aku akan mengalah. Setelah perutku membesar, Reno pasti tidak akan tega membiarkanku terus-menerus naik turun tangga, bukan? Sebuah sindiran yang sangat terang-terangan. Ia sedang menancapkan bendera klaimnya pada wilayah pribadi saya. Saya tidak terpancing. Saya justru mendekatinya, membenarkan letak selimut tebal di atas kasur dengan gerakan yang sangat telaten. Tentu saja, kenyamananmu adalah yang utama sekarang. Oh ya, besok pagi aku akan meminta Bibi Surti, asisten rumah tangga kita, untuk memasak makanan khusus sesuai dengan daftar menu sehat untuk ibu hamil. Kamu tidak perlu menyentuh pekerjaan dapur sama sekali. Sheila melipat dadanya, tampak sangat puas. Baguslah kalau kamu sadar posisimu sekarang, Bintang. Wanita yang tidak bisa memberikan keturunan memang sudah seharusnya mengambil peran di balik layar. Kata-kata itu begitu beracun, namun di telinga saya, itu hanyalah nyanyian putus asa dari seorang wanita yang tidak sadar sedang berjalan menuju tepi jurang. Selamat istirahat, Sheila. Jawab saya lembut, mengabaikan penghinaannya sebelum melangkah keluar dan menutup pintu dengan rapat. Begitu pintu tertutup, kelembutan di wajah saya menguap. Saya berjalan menuju lantai 2, tempat kamar utama saya dan Reno berada. Di dalam kamar, Reno sedang duduk di tepi ranjang besar kami. Kepalanya tertunduk dalam-dalam dengan kedua tangan yang memijat pelipisnya. Mendengar langkah kaki saya, ia langsung mendongak. Wajahnya dipenuhi kecemasan yang mendalam. Bintang. Reno berdiri, melangkah mendekat namun ragu untuk menyentuh saya. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Sheila yang terus mendekatiku saat kita sedang ada proyek di luar kota beberapa bulan lalu. Aku tidak bermaksud menghancurkan pernikahan kita. Alasan klasik seorang pengecut. Selalu menyalahkan pihak lain atas pilihan yang diambil oleh moralnya yang bejat. Sudahlah, Reno, kata saya, duduk di depan meja rias sambil perlahan menghapus sisa riasan wajah saya dengan kapas. Semua sudah terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga nama baik keluarga dan, tentu saja, kelangsungan perusahaan. Kamu tahu sendiri, bulan depan adalah penilaian dari investor utama untuk proyek perluasan pasar kita. Mendengar kata perusahaan dan investor, tubuh Reno menegang. Proyek itu adalah impian terbesarnya, proyek yang ia klaim sebagai hasil kerja kerasnya. Padahal seluruh relasi dan jaminan keuangannya berasal dari tanda tangan saya. Benar, Bintang. Kamu benar, kata Reno dengan suara gemetar, menyadari betapa bergantungnya hidupnya pada keputusan saya. Investor tidak boleh tahu tentang hal ini. Jika mereka tahu aku memiliki skandal, mereka bisa menarik seluruh modal mereka. Makanya, keberadaan Sheila di rumah ini adalah solusi terbaik, ucap saya, menatap pantulan mata Reno di cermin. Di sini, kita bisa mengontrolnya. Dia tidak akan bicara ke media atau ke rekan bisnis kita selama dia merasa kebutuhannya terpenuhi. Kamu hanya perlu bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Reno mengangguk dengan cepat, tampak sangat bersyukur. Terima kasih, Bintang. Kamu adalah istri yang sangat luar biasa. Aku berjanji, ini yang terakhir. Aku tersenyum dalam hati, melihat betapa mudahnya pria ini terjebak dalam rasa aman yang semu. Reno tidak pernah tahu, dengan menyetujui keberadaan Sheila di sini, dia baru saja menandatangani surat kehancurannya sendiri. Di rumah ini, setiap gerak-gerik mereka akan berada di bawah pengawasan saya. Dan yang paling penting, sifat serakah Sheila dan ketakutan Reno akan menjadi bahan bakar yang sempurna untuk membuat mereka saling menghancurkan dari dalam, tanpa perlu saya mengotori seujung kuku pun dari tangan saya sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar utama, membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya atmosfer di dalam rumah ini. Saya terbangun lebih awal, seperti biasa. Di samping saya, Reno masih tertidur lelap. Namun gurat-gurat kecemasan di wajahnya bahkan tidak hilang dalam tidurnya. Napasnya berat, mencerminkan beban pikiran seorang pria yang mengira telah berhasil menyembunyikan bangkai, namun sebenarnya sedang tidur di atas bom waktu. Saya beranjak dari ranjang, merapikan pakaian, dan melangkah turun ke lantai 1. Di dapur,
Bibi Surti sudah sibuk menyiapkan sarapan. Bau harum nasi goreng dan pandan hangat menguar, menciptakan ilusi tentang sebuah rumah tangga yang damai dan harmonis. "Selamat pagi, Non Bintang," sapa Bibi Surti dengan nada sopan, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran sekaligus kecemasan. Sebagai orang yang sudah lama bekerja di sini, dia tentu menyadari kehadiran Sheila semalam, lengkap dengan koper besarnya. "Selamat pagi, Bei. Tolong siapkan menu khusus yang saya catat semalam untuk Sheila." "Ya, pastikan semuanya segar dan matang sempurna," kata saya dengan suara yang cukup keras, sengaja agar terdengar sampai ke lorong kamar tamu. "Baik, Non. Sudah Bibi siapkan," jawab Bibi Surti patuh, meski wajahnya tampak penuh tanda tanya. Saya hanya memberikan senyuman tipis yang menenangkan. Bibi Surti tidak perlu tahu rencana saya. Dia hanya perlu menjalankan tugasnya seperti biasa. Tidak lama kemudian, pintu kamar tamu terbuka. Sheila keluar dengan mengenakan jubah tidur berbahan sutra tipis berwarna merah muda. Pakaian yang sangat tidak pantas untuk seorang tamu di rumah pria beristri. Dia berjalan dengan langkah yang dibuat-buat, satu tangannya dengan sengaja mengusap perutnya yang masih rata. Sebuah gerakan teatrikal yang ditujukan untuk memamerkan posisinya. "Pagi, Bintang," sapa Sheila dengan nada manja yang kentara. Dia langsung duduk di meja makan, menopang dagunya sambil menatap hidangan yang ada. "Wah, baunya lumayan. Tapi tahu sendiri kan, ibu hamil sensitif sekali dengan aroma. Semoga saja aku tidak mual." "Pagi, Sheila. Cobalah dulu. Sup sayuran dan susu kedelai ini sangat baik untuk perkembangan janin di minggu-minggu awal," jawab saya ramah, menyajikan mangkuk di hadapannya dengan kelembutan seorang kakak. Tepat saat itu, Reno turun dari lantai 2. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Namun langkah kakinya mendadak tertahan di anak tangga terakhir ketika melihat kami berdua sudah berada di meja makan. Ada keraguan yang besar di matanya untuk melangkah mendekat. "Pagi, Reno sayang," seru Sheila dengan suara melengking. Langsung berdiri dan menghampiri Reno. Tanpa rasa malu di depan saya, dia merapikan kerah kemeja Reno dan mengecup pipinya sekilas. "Ayo sarapan. Bintang sudah menyiapkan makanan sehat untuk calon anak kita." Tubuh Reno menegang. Dia melirik saya dengan tatapan panik, takut kalau tindakan Sheila akan memicu amarah saya. Namun, saya justru hanya tersenyum tipis sambil menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir Reno. "Duduklah, Reno. Nanti kopimu dingin," kata saya dengan nada suara yang tenang, mengabaikan sandiwara murah yang baru saja ditunjukkan Sheila. Reno duduk dengan kaku di kursinya, mengambil cangkir kopi dengan tangan yang sedikit bergetar. "Terima kasih, Bintang," bisiknya pelan, nyaris tidak berani menatap mata saya. Selama sarapan berlangsung, suasana terasa sangat aneh. Sheila terus-menerus mengoceh tentang kebutuhannya, tentang baju-baju hamil merek ternama yang ingin dia beli, dan tentang bagaimana dia ingin merenovasi kamar tamu agar lebih cocok untuk bayi. Dia berbicara seolah-olah seluruh isi rumah ini sudah sah menjadi miliknya. "Reno, nanti siang antar aku ke butik di pusat kota, ya? Aku butuh baju baru. Baju-bajuku yang sekarang sudah mulai terasa sempit," pinta Sheila dengan nada menuntut. Reno berdehem, melirik jam tangannya dengan cemas. "Sheila, siang ini aku ada rapat penting dengan tim keuangan dan vendor utama untuk proyek baru. Aku tidak bisa ditinggal." Mendengar penolakan itu, wajah Sheila langsung berubah cemberut. Rapat lagi. Apa proyek itu lebih penting daripada kenyamanan aku dan anakmu? Kamu tahu sendiri kan, aku tidak boleh stres." Reno tampak frustrasi, namun dia mencoba menahan emosinya. Disinilah letak menariknya. Sifat Sheila yang egois dan menuntut mulai berbenturan dengan ketakutan terbesar Reno, yaitu kegagalan karirnya. Saya meletakkan cangkir kopi saya perlahan, lalu menatap mereka berdua dengan pandangan penuh empati yang dibuat-buat. "Reno, jika memang proyek itu sangat penting, biarkan aku saja yang menemani Sheila siang ini. Kebetulan, aku juga ada beberapa keperluan di pusat kota. Bagaimana, Sheila? Kita bisa berbelanja bersama sebagai sahabat." Reno langsung mengembuskan napas lega yang sangat kentara.
Nah, itu ide bagus. Bintang bisa menemanimu. Sheila, dia tahu tempat terbaik. Sheila menatap saya dengan mata menyipit, penuh curiga. Dia mencoba mencari tahu apakah ada maksud tersembunyi di balik kebaikan saya yang tanpa batas ini. Namun, wajah saya yang tampak tulus berhasil mengecohnya kembali. Keserakahannya untuk memamerkan kemenangannya di depan saya mengalahkan rasa curiganya. Baiklah kalau begitu, kata Sheila dengan nada angkuh. Tapi pastikan kita menggunakan kartu kreditmu yang tanpa limit itu ya. Bintang, aku tidak mau membeli barang-barang murahan untuk anak Reno. Tentu saja, Sheila. Gunakan saja apa yang kamu butuhkan. Jawab saya dengan senyuman paling manis. Dalam hati, saya tertawa melihat betapa bodohnya mereka berdua. Mereka mengira saya sedang menyerahkan segalanya, tanpa menyadari bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Sheila hari ini, dan setiap dokumen rapat yang dipegang Reno siang nanti, adalah bagian dari benih-benih kecurigaan dan jebakan finansial yang sedang saya tanam dengan sangat rapi. Papan catur ini bergerak persis seperti yang saya inginkan. Pusat perbelanjaan kelas atas di jantung kota siang itu tampak lengang namun elegan. Lantai marmernya yang berkilau memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang megah. Disinilah Sheila melangkah dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan kacamata hitam besar seolah-olah dia adalah selebriti yang sedang dikerumuni paparazi. Di sampingnya, saya berjalan dengan langkah tenang dan bersahaja, membawa tas tangan kecil tanpa logo yang mencolok, kontras dengan Sheila yang menenteng tas desainer tiruan yang dia banggakan. Kita ke butik itu dulu, Bintang. Tunjuk Sheila dengan jemarinya yang dihiasi kuteks merah menyala, menunjuk sebuah gerai mode ternama asal Prancis. Aku dengar koleksi sutra longgar mereka baru saja tiba dari Paris. Sangat cocok untuk bentuk tubuhku yang mulai berubah. Tentu, pilih saja apapun yang membuatmu dan calon bayimu nyaman, Sheila. Jawab saya ramah, sembari membukakan pintu kaca butik tersebut untuknya. Para pelayan butik segera menyambut kami dengan senyuman profesional. Sheila tanpa membuang waktu langsung menunjuk beberapa gaun mewah, meminta ukuran terbaik, dan mencobanya satu persatu di ruang ganti. Setiap kali keluar dengan pakaian baru, dia akan berputar di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya dengan binar keserakahan yang tak lagi disembunyikan. Bagaimana, Bintang? Menurutmu ini cocok? Tanyanya. Nada suaranya sengaja dikeraskan agar para pelayan mendengar betapa dia yang memegang kendali atas sesi belanja ini. Sangat cantik, Sheila. Warna itu membuat kulitmu terlihat lebih cerah. Puji saya tulus, setidaknya di permukaan. Saat tiba di meja kasir, tumpukan kotak dan kantong belanjaan mahal sudah berjejer. Pelayan menyebutkan angka yang fantastis, jumlah yang setara dengan gaji beberapa bulan seorang. Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang kado anniversary paling biadab. Sahabatku datang dan dia berkata, hadiah dariku adalah, aku hamil anak suamimu. Apa yang kamu punya akan jadi milikku. Lihatlah caraku menghancurkan mereka tanpa mengotori tanganku sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, lilin-lilin kecil beraroma lavender masih menyala di sudut ruangan, memantulkan cahaya temaram pada dinding ruang tamu yang ditata rapi. Di atas meja makan, 2 porsi makan malam mewah yang saya siapkan sendiri mulai mendingin. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kami yang kelima. 5 tahun yang saya kira dibangun di atas fondasi kepercayaan, kerja keras, dan cinta yang tulus. Saya, Bintang, selalu mempercayai bahwa kesetiaan adalah mahkota tertinggi dalam sebuah rumah tangga. Namun, malam ini, mahkota itu tidak hanya jatuh, melainkan diinjak-injak hingga hancur menjadi serpihan tak berharga. Pukul 11 malam, pintu rumah terbuka. Bukan suami saya, Reno, yang melangkah masuk dengan senyuman hangat penuh permohonan maaf karena pulang terlambat. Melainkan Sheila, wanita yang selama 10 tahun ini saya sebut sebagai sahabat sejati. Seseorang yang berbagi tawa, air mata, dan rahasia terkecil dalam hidup saya. Sheila berdiri di ambang pintu,
mengenakan gaun malam berwarna merah hati yang mencolok. Tidak ada raut bersalah di wajahnya. Sebaliknya, seulas senyum kemenangan terukir jelas di bibirnya yang dipulas lipstik tebal. Ia berjalan mendekat. Tumit sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama yang terasa mencekam. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak hadiah berukuran sedang, dibungkus kertas merah muda satin dengan pita perak yang rapi. Ia meletakkan kotak itu tepat di atas meja makan, menggeser piring makan malam yang sengaja saya siapkan untuk Reno. Selamat hari jadi pernikahan yang kelima, Bintang. Suara Sheila terdengar mengalun, begitu tenang namun syarat akan racun. Aku tahu Reno belum pulang, dan dia memang tidak akan pulang cepat malam ini. Jadi, aku datang sendiri untuk mengantarkan kado yang paling berkesan dalam hidupmu. Saya menatap kotak itu, lalu beralih menatap mata sahabat saya. Ada debaran aneh yang mendadak menyerang dada saya. Sebuah firasat buruk yang membuat jemari saya dingin seketika. Sheila, apa maksudnya ini? Di mana Reno? Kenapa kamu yang membawa kado ini? Tanya saya, berusaha menjaga suara saya tetap datar dan bermartabat, menolak untuk terlihat lemah. Sheila terkekeh kecil. Suara tawa yang selama ini terdengar renyah di telinga saya kini terdengar begitu melengking dan asing. Ia melangkah selangkah lebih maju, mencondongkan tubuhnya ke arah saya. Buka saja, Bintang. Ini adalah hadiah dari lubuk hatiku yang paling dalam, bisiknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya menarik pita perak tersebut. Penutup kotak dibuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan, tidak ada kain sutra, ataupun barang mewah lainnya. Di dasar kotak itu hanya ada sebuah benda pipi bergaris dua, berdampingan dengan selembar foto hasil ultrasonografi, USG, yang menunjukkan siluet janin yang masih sangat muda. Darah saya seolah berhenti mengalir. Jantung saya berdetak begitu kencang hingga telinga saya berdengung. Saya menatap kertas itu, lalu menatap Sheila yang kini melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Hadiah dariku adalah, aku sedang hamil anak suamimu, ucap Sheila. Setiap kata keluar dari mulutnya bagai belati yang dihujamkan tepat ke dada saya. Apa yang kamu punya sekarang, sebentar lagi akan menjadi milikku sepenuhnya. Rumah ini, fasilitas ini, dan tentu saja, kamu hanyalah masa lalu yang gagal memberinya keturunan, Bintang. Dan aku adalah masa depannya. Ruangan itu mendadak terasa begitu sempit dan hampa. Angin malam yang berembus dari jendela yang terbuka terasa membekukan tulang. Jika ini adalah wanita biasa, mungkin saya akan berteriak, menangis histeris, menjambak rambutnya, atau melemparkan barang-barang di meja ini ke wajahnya yang tak tahu malu. Tapi saya adalah Bintang. Saya dididik untuk tidak pernah membiarkan musuh melihat setitik pun air mata kekalahan. Saya menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin mengisi paru-paru saya yang sesak. Rasa sakit yang luar biasa itu, dalam hitungan detik, bermutasi menjadi sebuah ketenangan yang amat dingin. Sebuah rencana besar mulai tersusun secara otomatis di dalam kepala saya. Menyaksikan mereka hancur adalah tujuan baru saya. Namun saya tidak akan mengotori tangan saya sendiri dengan amarah yang murahan. Saya menutup kembali kotak kado itu dengan sangat perlahan, lalu menatap Sheila. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Hanya ada sebuah senyuman tipis, senyuman murni yang justru membuat kilat percaya diri di mata Sheila sedikit meredup. Terima kasih atas kadonya, Sheila, kata saya dengan nada suara yang teramat lembut, bahkan terkesan tulus. Kamu benar-benar sahabat yang sangat pengertian. Sheila mengernyitkan dahi, tampak bingung dan sedikit kecewa karena reaksi yang ia harapkan. Seorang istri yang hancur dan memohon, tidak ia dapatkan. Ia tidak pernah tahu bahwa dengan melangkah ke rumah ini dan menunjukkan kartu asnya terlalu cepat, ia justru baru saja menyerahkan tali gantungan lehernya sendiri ke tangan saya. Dan saya akan memastikan, mereka berdualah yang akan menarik tali itu dengan sukarela. Sheila tertegun di tempatnya berdiri. Senyum kemenangan yang tadinya merekah di bibir merahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahi. 10 tahun mengenal saya, dia mengira tahu persis bagaimana seorang Bintang akan bereaksi jika dunianya runtuh. Dia mengharapkan jeritan, pecahan piring,
Atau setidaknya air mata yang mengalir deras memohon penjelasan. Namun, keheningan dan senyuman tipis yang saya berikan justru melempar ria kebingungan ke dalam matanya. Kamu tidak marah?" tanya Sheila. Suaranya agak tertahan, mencoba mencari celah kepalsuan dari ketenangan wajah saya. Saya berjalan perlahan mengitari meja makan, mendekati kursi tempat saya biasanya duduk di sebelah Reno. Saya mengusap sandaran kursi kayu jati itu dengan ujung jari, merasakan teksturnya yang halus. "Marah?" Saya menoleh padanya, mempertahankan sorot mata yang teduh namun tajam. "Untuk apa aku marah pada sesuatu yang sudah digariskan, Sheila? Jika Reno memilih untuk membagi hatinya, itu adalah pilihannya. Dan jika kamu merasa bahagia mengambil apa yang tersisa, bukankah tugas seorang sahabat adalah mendoakan?" Kata-kata saya mengalir seperti air tenang. Namun entah mengapa, Sheila justru mundur satu langkah. Dia tampak tidak nyaman dengan kelembutan yang saya tunjukkan. Sifat angkuhnya kembali bangkit. Dia menegakkan bahu, mencoba menguasai keadaan. "Jangan berlagak tegar, Bintang. Aku tahu di dalam hatimu kamu sedang menjerit. Reno tidak pernah mencintaimu seperti dia mencintaiku. Dia bertahan bersamamu hanya karena kasihan dan karena bisnis keluarga yang kamu kelola." "Mungkin kamu benar," jawab saya singkat, sengaja mengiyakan ucapannya untuk memberi makan ego besarnya. "Tapi, bukankah sekarang situasinya sudah berubah? Kamu mengandung darah dagingnya. Itu adalah hal yang sangat besar." Saya melangkah mendekati kotak merah muda itu kembali, mengambil foto USG yang tergeletak di dalamnya dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. "Jagalah kandunganmu baik-baik, Sheila. Kehamilan di trimester pertama sangat rentan. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada calon penerus harta Reno." Mendengar kata harta, mata Sheila langsung berbinar serakah. Itulah titik lemahnya, dan saya baru saja menyentuhnya dengan sangat halus. Dia belum tahu bahwa seluruh aset, rumah ini, bahkan perusahaan yang dipimpin Reno, 80%-nya berdiri di atas nama saya dan modal dari keluarga besar saya. Reno hanyalah topeng profesional yang saya pajang di depan publik. Sebelum Sheila sempat membalas, terdengar suara deru mobil memasuki halaman rumah. Lampu sorot kendaraan membiaskan cahaya melewati jendela kaca, menyapu dinding ruang tamu. Tubuh Sheila menegang seketika, namun kemudian raut wajahnya berubah menjadi manja yang dibuat-buat. Dia tahu Reno sudah pulang. Pintu depan terbuka dengan tergesa-gesa. Reno melangkah masuk dengan napas sedikit memburu. Wajah suamiku yang tampan itu tampak pucat pasi saat matanya menangkap sosok Sheila yang berdiri di dekat meja makan, berdampingan dengan saya. Pandangannya beralih pada kotak kado yang terbuka di atas meja. "Bintang, Sheila, apa yang terjadi di sini?" tanya Reno, suaranya bergetar hebat. Dia menatap saya dengan tatapan penuh rasa bersalah yang amat besar, sekaligus ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Sheila segera berlari kecil menghampiri Reno, menggelayutkan tangannya di lengan pria yang masih berstatus suami saya itu. "Reno, aku terpaksa memberitahu Bintang malam ini. Aku tidak bisa menyembunyikan anak kita lebih lama lagi. Bintang harus tahu yang sebenarnya." Rengek Sheila dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, berpura-pura menjadi korban yang terpojok. Reno mematung, matanya menatap saya dengan cemas, menunggu ledakan amarah yang siap menghancurkan karir dan reputasinya. Namun, saya justru berjalan mendekati mereka berdua. Saya mengulurkan tangan, menepuk bahu Reno dengan lembut, lalu memberikan senyuman paling hangat yang pernah saya miliki selama 5 tahun pernikahan kami. "Reno, kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau Sheila sedang hamil?" kata saya dengan nada seolah tidak terjadi badai apapun di antara kami. "Masuklah, bersihkan dirimu. Kita perlu merayakan berita bahagia ini bersama-sama, bukan dengan ketegangan." Reno terbelalak, sementara Sheila melongo tidak percaya. Permainan baru saja dimulai, dan saya baru saja meletakkan bidak catur pertama saya di atas papan. Mereka mengira telah memenangkan pertempuran, tanpa sadar bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam jaring yang saya tenun dengan kebaikan yang mematikan. Ketegangan di ruang tamu itu mengkristal, namun bukan karena amarah saya,
melainkan karena kebingungan yang luar biasa yang merayapi pikiran Reno dan Sheila. Reno menatap saya seolah-olah saya adalah orang asing yang mengenakan topeng istrinya. Di matanya, tersorot rasa takut yang amat sangat. Ketakutan seorang pria yang tahu bahwa posisi nyaman dan reputasinya sedang berada di ujung tanduk, namun heran mengapa talinya belum juga dipotong. "Bintang, kamu serius?" Suara Reno tercekat di tenggorokan, nyaris berupa bisikan. Dia melepaskan cengkeraman tangan Sheila di lengannya secara perlahan. Sebuah gerak refleks seorang pengecut yang mencoba menyelamatkan diri sendiri ketika mencium adanya bahaya. Sheila yang menyadari perubahan sikap Reno langsung melotot tak suka. "Reno, kenapa kamu malah kelihatan takut?" Bintang sendiri yang bilang kalau ini berita bahagia. "Anak ini adalah darah dagingmu, penerusmu," ujarnya dengan nada yang mulai meninggi. Egonya terusik karena reaksi Reno tidak seberani saat mereka bermain di belakang saya. Saya hanya tersenyum menyaksikan riak kecil perpecahan di antara mereka. Begitu rapuh. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah memiliki fondasi yang kokoh. Cukup diberi sedikit ruang, mereka akan saling curiga dengan sendirinya. "Tentu saja aku serius, Reno," kata saya, melangkah tenang menuju dapur yang berada tepat di balik sekat ruang makan. "Sheila benar, anak itu tidak bersalah. Dan sebagai sahabat sekaligus istrimu, aku harus bersikap bijaksana. Masuklah, ganti pakaianmu. Aku akan menghangatkan sup ayam dan menata meja kembali. Kita bertiga harus bicara sebagai orang dewasa, bukan?" Saya tidak menunggu jawaban mereka. Saya membalikan badan dan berjalan ke dapur dengan langkah yang anggun. Begitu tubuh saya membelakangi mereka, senyuman ramah di wajah saya lenyap seketika, digantikan oleh tatapan mata yang sedingin es. Tangan saya meraih panci kecil, menyalakan kompor, dan mulai menghangatkan sup. Di dalam pantulan kaca lemari dapur, saya bisa melihat bayangan diri saya sendiri. "Bintang," bisik saya dalam hati, "jangan biarkan emosi sesaat merusak mahakarya yang sedang kamu bangun." Di ruang tamu, saya bisa mendengar bisik-bisik tegang di antara mereka. Sheila tampaknya mendesak Reno untuk bersikap tegas, sementara Reno, dengan kepengecutannya yang khas, mencoba menenangkan Sheila agar tidak membuat situasi semakin keruh. 10 menit kemudian, Reno turun dengan pakaian rumah yang santai, namun wajahnya tetap kaku. Sementara Sheila sudah duduk di salah satu kursi makan dengan melipat tangan, menatap saya dengan pandangan menantang, seolah ingin menegaskan kembali kalimatnya yang tadi, "Apa yang kamu punya akan jadi milikku." Saya menyajikan sup hangat di atas meja, lalu mengambil tempat duduk di kepala meja, posisi yang biasanya ditempati oleh Reno sebagai kepala keluarga. Namun malam ini, secara simbolis, sayalah yang memegang kendali penuh atas ruangan ini. Reno terpaksa duduk di sisi kanan saya, dan Sheila di sisi kiri. "Silakan dinikmati," kata saya ramah, menyendokkan sup ke piring mereka masing-masing. "Sheila, makanlah yang banyak. Ibu hamil butuh nutrisi ekstra." Sheila mendengus pelan, namun dia tetap mengambil sendoknya. Kelaparan atau mungkin rasa ingin pamer membuatnya mulai menyantap makanan yang saya hidangkan. Reno, di sisi lain, nyaris tidak menyentuh makannya. Dia menatap saya dengan pandangan menyelidik. "Bintang, tolong katakan apa yang sebenarnya kamu inginkan," kata Reno akhirnya, tidak tahan lagi dengan siksaan psikologis dari kebaikan saya. "Jangan seperti ini. Jika kamu ingin memaki, makilah. Jika kamu ingin bercerai, kita bisa bicarakan polanya." Mendengar kata bercerai, mata Sheila langsung berbinar. Dia menatap saya dengan penuh antisipasi, menanti kata yang akan meresmikan kemenangannya. Saya meletakkan sendok saya dengan perlahan, memastikan tidak ada bunyi dentingan yang kasar. Saya menatap Reno, lalu beralih pada Sheila. "Bercerai? Oh, Reno, kenapa berpikir seburuk itu?" kata saya. Nada suara saya terdengar sangat kecewa yang dibuat-buat. "Pernikahan bukan mainan. Apalagi sekarang ada anak yang terlibat. Aku tidak akan menceraikanmu, Reno. Justru, aku berpikir untuk membantu kalian." Sheila tersedak supnya sendiri. Dia terbatuk kecil, lalu menatap saya dengan dahi berkerut dalam. "Membantu?
Membantu apa maksudmu? Aku tahu seberapa besar arti anak ini untukmu, Sheila. Dan aku tahu Reno sangat mendambakan seorang anak. Saya menjeda kalimat saya, memberikan efek dramatis yang membuat dada mereka kembang kempis menahan napas. Bagaimana kalau kita tinggal bersama di rumah ini? Aku akan merawatmu selama kehamilan, dan setelah anak itu lahir, kita bisa memikirkan bagaimana status hukumnya agar anak itu mendapatkan hak waris yang layak dari seluruh kekayaan yang dikelola Reno. Reno tampak sangat lega. Bahkan ada binar harapan di matanya yang bodoh. Dia mengira istrinya adalah seorang santa yang berhati malaikat. Sementara Sheila, meski sempat curiga, sifat serakahnya langsung menutupi logika sehatnya. Tinggal di rumah mewah ini, menikmati fasilitas sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya secara perlahan, bagi Sheila, itu adalah tawaran emas yang tidak mungkin ditolak. Mereka berdua saling berpandangan, lalu tersenyum tipis, merasa bahwa mereka telah berhasil menaklukkan saya sepenuhnya. Mereka tidak pernah tahu bahwa dengan membawa Sheila masuk ke dalam rumah ini, saya baru saja mengunci mereka di dalam kandang yang sama. Di bawah atap ini, tanpa perlu saya mengotori tangan saya dengan racun atau kekerasan, ego, keserakahan, dan rahasia-rahasia busuk mereka sendiri yang akan saling memangsa hingga tak tersisa. Keputusan telah diambil. Malam itu juga, Sheila tidak berniat untuk pulang ke apartemennya yang sempit. Dengan dalih bahwa kandungannya yang masih muda membutuhkan istirahat dan tidak boleh kelelahan, ia langsung menyetujui tawaran saya untuk menetap di rumah ini. Reno, yang merasa telah lolos dari lubang jarum kehancuran karir dan nama baiknya, tampak begitu patuh. Ia bahkan dengan sukarela mengangkat koper kecil yang kebetulan sudah disiapkan Sheila di dalam bagasi mobilnya. Sebuah bukti otentik betapa matangnya rencana mereka untuk mendepak saya malam ini, meski takdir berkata lain. Saya mengantar Sheila menuju kamar tamu yang terletak di lantai 1, tidak jauh dari dapur. Kamar itu luas, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang ditanami pohon-pohon palem dan anggrek. "Kamu bisa tinggal di sini, Sheila," kata saya sambil membukakan pintu kamar, membiarkan aroma pengharum ruangan beraroma melati menyambutnya. Kamar ini sangat tenang, cocok untuk ibu hamil. Sheila melangkah masuk, mengedarkan pandangannya dengan tatapan menilai yang sinis. Ia mengusap permukaan meja rias dari kayu ek, lalu berbalik menatap saya dengan senyuman yang kembali merendahkan. Kebaikan saya selama di meja makan tampaknya telah mengembalikan rasa percaya dirinya yang sempat goyang. "Terima kasih, Bintang. Kamar ini cukup lumayan," ucap Sheila. Nada suaranya kembali meninggi seolah ia adalah tamu agung. "Meskipun sebenarnya, aku lebih suka kamar utama di lantai atas. Tapi tidak apa-apa, untuk sementara waktu, aku akan mengalah. Setelah perutku membesar, Reno pasti tidak akan tega membiarkanku terus-menerus naik turun tangga, bukan?" Sebuah sindiran yang sangat terang-terangan. Ia sedang menancapkan bendera klaimnya pada wilayah pribadi saya. Saya tidak terpancing. Saya justru mendekatinya, membenarkan letak selimut tebal di atas kasur dengan gerakan yang sangat telaten. "Tentu saja, kenyamananmu adalah yang utama sekarang. Oh ya, besok pagi aku akan meminta Bibi Surti, asisten rumah tangga kita, untuk memasak makanan khusus sesuai dengan daftar menu sehat untuk ibu hamil. Kamu tidak perlu menyentuh pekerjaan dapur sama sekali." Sheila melipat dadanya, tampak sangat puas. "Baguslah kalau kamu sadar posisimu sekarang, Bintang. Wanita yang tidak bisa memberikan keturunan memang sudah seharusnya mengambil peran di balik layar." Kata-kata itu begitu beracun, namun di telinga saya, itu hanyalah nyanyian putus asa dari seorang wanita yang tidak sadar sedang berjalan menuju tepi jurang. "Selamat istirahat, Sheila," jawab saya lembut, mengabaikan penghinaannya sebelum melangkah keluar dan menutup pintu dengan rapat. Begitu pintu tertutup, kelembutan di wajah saya menguap. Saya berjalan menuju lantai 2, tempat kamar utama saya dan Reno berada. Di dalam kamar, Reno sedang duduk di tepi ranjang besar kami, kepalanya tertunduk dalam-dalam dengan kedua tangan yang memijat pelipisnya. Mendengar langkah kaki saya, ia langsung mendongak. Wajahnya dipenuhi kecemasan yang mendalam. "Bintang." Reno berdiri,
melangkah mendekat namun ragu untuk menyentuh saya. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Sheila yang terus mendekatiku saat kita sedang ada proyek di luar kota beberapa bulan lalu. Aku tidak bermaksud menghancurkan pernikahan kita. Alasan klasik seorang pengecut. Selalu menyalahkan pihak lain atas pilihan yang diambil oleh moralnya yang bejat. Sudahlah, Reno, kata saya. Duduk di depan meja rias sambil perlahan menghapus sisa riasan wajah saya dengan kapas. Semua sudah terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga nama baik keluarga dan, tentu saja, kelangsungan perusahaan. Kamu tahu sendiri, bulan depan adalah penilaian dari investor utama untuk proyek perluasan pasar kita. Mendengar kata, perusahaan, dan investor, tubuh Reno menegang. Proyek itu adalah impian terbesarnya. Proyek yang ia klaim sebagai hasil kerja kerasnya. Padahal seluruh relasi dan jaminan keuangannya berasal dari tanda tangan saya. Benar, Bintang. Kamu benar, kata Reno dengan suara gemetar, menyadari betapa bergantungnya hidupnya pada keputusan saya. Investor tidak boleh tahu tentang hal ini. Jika mereka tahu aku memiliki skandal, mereka bisa menarik seluruh modal mereka. Makanya, keberadaan Sheila di rumah ini adalah solusi terbaik, ucap saya, menatap pantulan mata Reno di cermin. Di sini, kita bisa mengontrolnya. Dia tidak akan bicara ke media atau ke rekan bisnis kita selama dia merasa kebutuhannya terpenuhi. Kamu hanya perlu bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Reno mengangguk dengan cepat, tampak sangat bersyukur. Terima kasih, Bintang. Kamu adalah istri yang sangat luar biasa. Aku berjanji, ini yang terakhir. Aku tersenyum dalam hati, melihat betapa mudahnya pria ini terjebak dalam rasa aman yang semu. Reno tidak pernah tahu, dengan menyetujui keberadaan Sheila di sini, dia baru saja menandatangani surat kehancurannya sendiri. Di rumah ini, setiap gerak-gerik mereka akan berada di bawah pengawasan saya. Dan yang paling penting, sifat serakah Sheila dan ketakutan Reno akan menjadi bahan bakar yang sempurna untuk membuat mereka saling menghancurkan dari dalam, tanpa perlu saya mengotori seujung kuku pun dari tangan saya sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar utama, membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya atmosfer di dalam rumah ini. Saya terbangun lebih awal, seperti biasa. Di samping saya, Reno masih tertidur lelap, namun gurat-gurat kecemasan di wajahnya bahkan tidak hilang dalam tidurnya. Napasnya berat, mencerminkan beban pikiran seorang pria yang mengira telah berhasil menyembunyikan bangkai, namun sebenarnya sedang tidur di atas bom waktu. Saya beranjak dari ranjang, merapikan pakaian, dan melangkah turun ke lantai 1. Di dapur, Bibi Surti sudah sibuk menyiapkan sarapan. Bau harum nasi goreng dan pandan hangat menguar, menciptakan ilusi tentang sebuah rumah tangga yang damai dan harmonis. Selamat pagi, Non Bintang. Sapa Bibi Surti dengan nada sopan, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran sekaligus kecemasan. Sebagai orang yang sudah lama bekerja di sini, dia tentu menyadari kehadiran Sheila semalam, lengkap dengan koper besarnya. Selamat pagi, Bei. Tolong siapkan menu khusus yang saya catat semalam untuk Sheila. Ya, pastikan semuanya segar dan matang sempurna, kata saya dengan suara yang cukup keras, sengaja agar terdengar sampai ke lorong kamar tamu. Baik, Non. Sudah Bibi siapkan, jawab Bibi Surti patuh, meski wajahnya tampak penuh tanda tanya. Saya hanya memberikan senyuman tipis yang menenangkan. Bibi Surti tidak perlu tahu rencana saya. Dia hanya perlu menjalankan tugasnya seperti biasa. Tidak lama kemudian, pintu kamar tamu terbuka. Sheila keluar dengan mengenakan jubah tidur berbahan sutra tipis berwarna merah muda. Pakaian yang sangat tidak pantas untuk seorang tamu di rumah pria beristri. Dia berjalan dengan langkah yang dibuat-buat, satu tangannya dengan sengaja mengusap perutnya yang masih rata. Sebuah gerakan teatrikal yang ditujukan untuk memamerkan posisinya. Pagi, Bintang. Sapa Sheila dengan nada manja yang kentara. Dia langsung duduk di meja makan, menopang dagunya sambil menatap hidangan yang ada. Wah, baunya lumayan. Tapi tahu sendiri kan, ibu hamil sensitif sekali dengan aroma. Semoga saja aku tidak mual. Pagi,
Sheila, cobalah dulu. Sup sayuran dan susu kedelai ini sangat baik untuk perkembangan janin di minggu-minggu awal. Jawab saya ramah, menyajikan mangkuk di hadapannya dengan kelembutan seorang kakak. Tepat saat itu, Reno turun dari lantai 2. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Namun langkah kakinya mendadak tertahan di anak tangga terakhir ketika melihat kami berdua sudah berada di meja makan. Ada keraguan yang besar di matanya untuk melangkah mendekat. "Pagi, Reno sayang," seru Sheila dengan suara melengking. Langsung berdiri dan menghampiri Reno. Tanpa rasa malu di depan saya, dia merapikan kerah kemeja Reno dan mengecup pipinya sekilas. "Ayo sarapan. Bintang sudah menyiapkan makanan sehat untuk calon anak kita." Tubuh Reno menegang. Dia melirik saya dengan tatapan panik, takut kalau tindakan Sheila akan memicu amarah saya. Namun, saya justru hanya tersenyum tipis sambil menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir Reno. "Duduklah, Reno. Nanti kopimu dingin," kata saya dengan nada suara yang tenang, mengabaikan sandiwara murah yang baru saja ditunjukkan Sheila. Reno duduk dengan kaku di kursinya, mengambil cangkir kopi dengan tangan yang sedikit bergetar. "Terima kasih, Bintang," bisiknya pelan, nyaris tidak berani menatap mata saya. Selama sarapan berlangsung, suasana terasa sangat aneh. Sheila terus-menerus mengoceh tentang kebutuhannya, tentang baju-baju hamil merek ternama yang ingin dia beli, dan tentang bagaimana dia ingin merenovasi kamar tamu agar lebih cocok untuk bayi. Dia berbicara seolah-olah seluruh isi rumah ini sudah sah menjadi miliknya. "Reno, nanti siang antar aku ke butik di pusat kota, ya? Aku butuh baju baru. Baju-bajuku yang sekarang sudah mulai terasa sempit," pinta Sheila dengan nada menuntut. Reno berdehem, melirik jam tangannya dengan cemas. "Sheila, siang ini aku ada rapat penting dengan tim keuangan dan vendor utama untuk proyek baru. Aku tidak bisa ditinggal." Mendengar penolakan itu, wajah Sheila langsung berubah cemberut. Rapat lagi. Apa proyek itu lebih penting daripada kenyamanan aku dan anakmu? Kamu tahu sendiri kan, aku tidak boleh stres." Reno tampak frustrasi, namun dia mencoba menahan emosinya. Disinilah letak menariknya. Sifat Sheila yang egois dan menuntut mulai berbenturan dengan ketakutan terbesar Reno, yaitu kegagalan karirnya. Saya meletakkan cangkir kopi saya perlahan, lalu menatap mereka berdua dengan pandangan penuh empati yang dibuat-buat. "Reno, jika memang proyek itu sangat penting, biarkan aku saja yang menemani Sheila siang ini. Kebetulan, aku juga ada beberapa keperluan di pusat kota. Bagaimana, Sheila? Kita bisa berbelanja bersama sebagai sahabat." Reno langsung mengembuskan napas lega yang sangat kentara. "Nah, itu ide bagus. Bintang bisa menemanimu, Sheila. Dia tahu tempat terbaik." Sheila menatap saya dengan mata menyipit, penuh curiga. Dia mencoba mencari tahu apakah ada maksud tersembunyi di balik kebaikan saya yang tanpa batas ini. Namun, wajah saya yang tampak tulus berhasil mengecohnya kembali. Keserakahannya untuk memamerkan kemenangannya di depan saya mengalahkan rasa curiganya. "Baiklah kalau begitu," kata Sheila dengan nada angkuh. "Tapi pastikan kita menggunakan kartu kreditmu yang tanpa limit itu ya, Bintang. Aku tidak mau membeli barang-barang murahan untuk anak Reno." "Tentu saja, Sheila. Gunakan saja apa yang kamu butuhkan," jawab saya dengan senyuman paling manis. Dalam hati, saya tertawa melihat betapa bodohnya mereka berdua. Mereka mengira saya sedang menyerahkan segalanya, tanpa menyadari bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Sheila hari ini, dan setiap dokumen rapat yang dipegang Reno siang nanti, adalah bagian dari benih-benih kecurigaan dan jebakan finansial yang sedang saya tanam dengan sangat rapi. Papan catur ini bergerak persis seperti yang saya inginkan. Pusat perbelanjaan kelas atas di jantung kota siang itu tampak lengang namun elegan. Lantai marmernya yang berkilau memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang megah. Disinilah Sheila melangkah dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan kacamata hitam besar seolah-olah dia adalah selebriti yang sedang dikerumuni paparazzi. Di sampingnya, saya berjalan dengan langkah tenang dan bersahaja, membawa tas tangan kecil tanpa logo yang mencolok, kontras dengan Sheila yang menenteng tas desainer tiruan yang dia banggakan. "Kita ke butik itu dulu,"
Bintang, tunjuk Sheila dengan jemarinya yang dihiasi kuteks merah menyala, menunjuk sebuah gerai mode ternama asal Prancis. Aku dengar koleksi sutra longgar mereka baru saja tiba dari Paris. Sangat cocok untuk bentuk tubuhku yang mulai berubah. Tentu, pilih saja apapun yang membuatmu dan calon bayimu nyaman, Sheila. Jawab saya ramah, sembari membukakan pintu kaca butik tersebut untuknya. Para pelayan butik segera menyambut kami dengan senyuman profesional. Sheila tanpa membuang waktu langsung menunjuk beberapa gaun mewah, meminta ukuran terbaik, dan mencobanya satu persatu di ruang ganti. Setiap kali keluar dengan pakaian baru, dia akan berputar di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya dengan binar keserakahan yang tak lagi disembunyikan. Bagaimana, Bintang? Menurutmu ini cocok? Tanyanya. Nada suaranya sengaja dikeraskan agar para pelayan mendengar betapa dia yang memegang kendali atas sesi belanja ini. Sangat cantik, Sheila. Warna itu membuat kulitmu terlihat lebih cerah. Puji saya tulus, setidaknya di permukaan. Saat tiba di meja kasir, tumpukan kotak dan kantong belanjaan mahal sudah berjejer. Pelayan menyebutkan angka yang fantastis, jumlah yang setara dengan gaji beberapa bulan seorang manajer menengah. Sheila menatap saya dengan senyum menantang, menunggu momen yang dia nantikan, momen di mana dia bisa memperalat saya secara finansial. Saya membuka tas tangan saya, mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam pekat dengan aksen emas, Centurion Card atas nama pribadi saya, bukan atas nama Reno. Kartu yang tidak memiliki limit transaksi dan hanya dimiliki oleh segelintir orang dengan aset luar biasa. Mata Sheila melebar seketika melihat kartu itu. Ada kilat iri dan dengki yang sangat jelas di bola matanya. Dia tahu kartu itu ada, tapi dia tidak pernah menyangka akan melihatnya digunakan untuk membiayai egonya. Gunakan kartu ini, kata saya kepada kasir dengan nada datar. Proses transaksi berjalan lancar. Saat kami keluar dari butik dengan beberapa pelayan yang membantu membawa belanjaan ke mobil, Sheila tidak bisa menahan lidahnya lagi. Kartu itu. Reno bilang dia juga punya akses ke rekening utamamu, kan? Tanya Sheila, mencoba menyelidiki sejauh mana kekuasaan Reno atas harta saya. Saya menoleh padanya, memberikan senyuman misterius. Tentu saja, Sheila. Sebagai suami, Reno memiliki hak untuk mengelola beberapa aset. Tapi, semua sistem keuangan perusahaan dan rekening pribadi kami terhubung langsung ke ponselku. Setiap ada transaksi sekecil apapun, aku akan langsung menerima laporannya. Mendengar kata, laporan langsung, wajah Sheila sedikit berubah. Dia tampaknya teringat sesuatu. Oh, begitu. Jadi kalau Reno mentransfer uang atau membeli sesuatu, kamu langsung tahu? Tentu saja. Aku tahu kemana setiap rupiah itu pergi. Jawab saya sambil terus melangkah menuju area restoran mewah di lantai atas. Kalimat saya sengaja dirancang untuk menanamkan duri kecil di dalam benaknya. Saya ingin Sheila tahu bahwa Reno tidak seberkuasa yang dia bayangkan. Saya ingin dia mulai meragukan kemampuan Reno untuk membiayai gaya hidup mewahnya jika pria itu tidak bersama saya. Kami duduk di sebuah restoran Italia yang tenang. Sembari menunggu pesanan datang, saya meletakkan ponsel saya di atas meja dengan posisi layar menghadap ke atas. Tak lama kemudian, ponsel saya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, namun saya tahu persis siapa pengirimnya. Itu adalah orang suruhan saya yang bertugas mengawasi rapat Reno di kantor hari ini. Pesan itu berisi laporan singkat. Reno baru saja menandatangani persetujuan awal pengalihan dana vendor sebesar 2 miliar rupiah ke rekening pihak ketiga tanpa persetujuan komisaris utama. Komisaris utama perusahaan itu adalah ayah saya, dan sayalah pemegang kuasa penuhnya. Reno baru saja melakukan langkah fatal karena kepanikan finansial akibat tuntutan Sheila dan tekanan proyek. Saya membalikan ponsel saya kembali dengan tenang, lalu menatap Sheila yang sedang sibuk memotret belanjaannya untuk diunggah ke media sosial. Sheila, panggil saya lembut. Reno itu pria yang sangat perasa. Dia sangat takut kehilangan reputasinya. Jadi, jika nanti dia terlihat sedikit stres atau berubah ketat soal keuangan, kamu harus memakluminya, ya? Akhir-akhir ini, tekanan di kantor sedang sangat besar. Sheila menurunkan ponselnya, alisnya bertaut.
Berubah ketat soal keuangan? Maksudmu dia akan pelit kepadaku? Tidak bisa, Bintang. Dia sudah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku dan anak ini. Aku hanya mengingatkan, kata saya, meminum teh chamomile saya dengan perlahan. Pria kalau sudah terdesak, kadang bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Benih kecurigaan kedua telah berhasil ditanam. Di satu sisi, Sheila kini mulai was-was bahwa Reno akan membatasi uangnya. Di sisi lain, Reno di kantor sedang menggali lubang kuburnya sendiri dengan melakukan pelanggaran hukum finansial demi mempertahankan gengsinya di depan Sheila. Jaring sutra saya semakin erat melilit mereka, dan mereka sendiri yang terus menarik simpulnya hingga semakin mencekik. Malam kembali merayap, membawa pulang ketegangan yang sempat meredam di siang hari. Ketika kami tiba kembali di rumah, badai yang senyap itu tampaknya telah berpindah ke dalam dada Reno. Ia sudah berada di ruang kerja lantai 1, ruangan dengan dinding kaca yang menghadap ke koridor utama, membuat siapapun yang lewat bisa melihat siluetnya yang gelisah. Saya melangkah melewati ruang kerja itu dengan tenang, membawa segelas susu hangat yang sengaja saya siapkan untuk Sheila. Dari balik dinding kaca, saya melihat Reno sedang berbicara di telepon dengan wajah merah padam. Jari-jarinya mencengkeram tepi meja kayu jati begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Sifat aslinya yang rapuh di bawah tekanan mulai mengikis topeng ketenangannya. Aku tidak mau tahu. Selesaikan masalah vendor itu besok pagi. Dana itu harus terlihat bersih. Suara Reno terdengar samar-samar menembus celah pintu yang tidak tertutup rapat. Saya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkah menuju kamar tamu. Begitu saya mengetuk pintu dan masuk, saya mendapati Sheila sedang sibuk menata puluhan kantong belanjaan mahal dari butik tadi siang di atas tempat tidur. Kamar tamu yang rapi itu kini tampak berantakan oleh kertas pelapis sutra dan kotak-kotak sepatu desainer. Ini susumu, Sheila. Minumlah selagi hangat, kata saya, meletakkan gelas di atas meja rias yang kini dipenuhi oleh produk kosmetik mewahnya. Sheila menoleh, matanya berbinar melihat saya, namun binar itu bukan lagi keramahan, melainkan rasa superioritas yang semakin tinggi. Ah, terima kasih, Bintang. Kakiku rasanya mau copot. Berbelanja dengan kartu hitammu tadi benar-benar menyenangkan. Kurasa, setelah anak ini lahir, Reno harus membuatkan kartu yang sama atas namaku sendiri. Tentu saja, jika Reno mampu membiayainya, jawab saya dengan nada santai, sengaja menyentil ego dan ekspektasinya. Sheila menghentikan aktivitasnya, menatap saya dengan dahi berkerut. Apa maksudmu, jika mampu? Reno itu direktur utama di perusahaanmu, Bintang. Tentu saja dia punya banyak uang. Oh, Sheila, kamu sahabatku, jadi aku akan jujur padamu. Saya mendekatinya, duduk di tepi ranjang dengan raut wajah yang berpura-pura cemas dan penuh rahasia. Reno memang direktur utama, tapi posisinya sangat bergantung pada performa proyek bulan ini. Tadi di jalan, sekretarisku mengabari bahwa ada audit internal mendadak dari pihak komisaris keuangan, yang tak lain adalah keluarga besarku. Ada selisih dana yang cukup besar dalam laporan yang ditandatangani Reno hari ini. Wajah Sheila seketika berubah pucat. Sifat serakahnya yang sangat sensitif terhadap isu finansial langsung merespons dengan kepanikan. Selisih dana? Maksudmu Reno melakukan kesalahan? Berapa banyak? Cukup besar untuk membuatnya kehilangan posisi jika dia tidak bisa menggantinya atau membuktikan kemana uang itu pergi. Bisik saya, menatap mata Sheila dengan pandangan penuh simpati yang palsu. Aku menceritakan ini agar kamu bisa membantuku menenangkannya. Pria yang panik seringkali mengambil keputusan bodoh, termasuk menyalahkan orang lain atas pengeluaran yang mendadak membengkak. Saya sengaja melirik ke arah tumpukan belanjaan mahal di atas kasur. Pesan tersirat itu tersampaikan dengan sempurna. Otak Sheila yang licik langsung menangkap umpan saya. Dia mulai berpikir bahwa Reno mungkin akan mengorbankannya atau menggunakan alasan kehamilannya sebagai kambing hitam atas masalah keuangannya. Dia tidak akan berani menyalahkanku, gumam Sheila. Suaranya kini terdengar goyah. Kepercayaan dirinya yang setinggi langit beberapa jam lalu runtuh dalam sekejap. Tentu saja tidak. Dia sangat mencintaimu,
bukan? Kata saya sambil berdiri, memberikan tepukan menenangkan di bahunya. Istirahatlah. Jangan biarkan pikiran ini mengganggu kandunganmu. Begitu saya keluar